Ngotot Laut Natuna Utara bukan milik Indonesia. China mengklaim tak pernah maling ikan. Itu perairan kita, katanya. Ya, beberapa kali kepergok berlayar di Laut Natuna Utara, China ngotot wilayah Indonesia itu adalah miliknya. China selalu memandang Laut Natuna Utara dengan aturan 9 dash line yang mengklaim jika wilayah perairan sengketa milik Indonesia itu berada di bawah kendalinya. Padahal kepemilikan yang tercatat secara internasional wilayah Laut Natuna Utara yang disengketakan adalah milik Indonesia. China memasuki hampir sebagian dari ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara ke dalam teritorial negaranya. Klaim yang diakui secara sepihak oleh China itu membuat kapal nelayan milik negara bambu ini berani memasuki wilayah ZEE Indonesia. 9 dash line yang diakui oleh China tentunya tidak relevan dengan dunia internasional yang mendasari UNCLOS sebagai hukum laut internasional termasuk Laut Natuna Utara. Pihak Indonesia juga sudah berkali-kali menekankan pentingnya penerapan UNCLOS sebagai jalan keluar dalam menghadapi konflik di Laut Natuna Utara. Sudah berulang kali Indonesia mengingatkan China agar menghormati UNCLOS. Bukan hanya perahu nelayan milik China saja yang memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, Coast Guard, kapal survei milik Beijing pun juga kerap kali berseliweran. Apa yang dilakukan China di Laut Natuna Utara jelas tak bisa dibenarkan, karena aksi kapal China di Laut Natuna Utara merupakan hal yang mencederai hukum internasional. Pengadilan Arbitrase Internasional juga sudah memutuskan mengenai sengketa yang terjadi di Laut Natuna Utara, namun China bahkan menganggap putusan Pengadilan Arbitrase Internasional merupakan hal yang ilegal. Apa yang disebut dengan putusan arbitrase Laut China Selatan adalah ilegal, batal demi hukum dan kami telah menjelaskan bahwa China tidak menerima atau mengakuinya, kata jubir Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang pada 2020 lalu. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak akan ada yang mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan kepentingan atas perairan yang bersangkutan Natuna Utara. Ya, jubir Kementerian Luar Negeri China itu pun dengan tegas menentang negara, organisasi, bahkan individu manapun yang menggunakan keputusan arbitrase yang merugikan negaranya tersebut. China mengklaim setidaknya 80% dari ruang maritim di Laut Natuna Utara. Ketegangan antara China dan Indonesia di Laut Natuna Utara juga disinggung oleh media lokal mereka sendiri. Tahun 2009 silam ketika kapal nelayan China memasuki ZEE Indonesia untuk melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Akan tetapi pihak China menolak bahwa kapal nelayan Tiongkok melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Dan ini merupakan penegasan bahwa lokasi ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara diklaim oleh China. Media Beijing yakni 163.com juga membagikan informasi mengenai ketegangan China dan Indonesia di Laut Natuna Utara. Kapal-kapal nelayan tidak menunjukkan kelemahan. Lagi pula kita memancing di perairan kita sendiri dan tidak ada yang namanya illegal fishing seperti yang dianjurkan oleh Indonesia, kata mereka. Ya, sebagai negara kepulauan, Indonesia sering terlibat sengketa dengan negara lain terkait klaim kepemilikan wilayah. Salah satu yang paling membekas diingatan adalah sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dilansir dari Jakbar News dari repositori UGM, Indonesia dan Malaysia telah saling bersengketa untuk mengklaim wilayah Sipadan dan Ligitan selama 33 tahun lamanya, yaitu sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2002. Sampai akhirnya pada Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan untuk memberikan hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Sigitan kepada Malaysia. Setelah kehilangan Sipadan dan Sigitan yang begitu menyesakkan, beberapa tahun terakhir Indonesia kembali didera sengketa dengan negara lain terkait klaim kepemilikan salah satu wilayahnya yakni Laut Natuna Utara. Terkait konflik perebutan Laut Natuna Utara baru-baru ini dibeberkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI Laksadia TNI Dr. Aan Kurnia. Kepala Bakamla RI tersebut mengungkapkan kondisi pertikaian Laut Natuna Utara yang melibatkan Indonesia dengan China dalam kuliah umum di Universitas Padjadjaran atau UNPAD secara daring pada Selasa 31 Mei 2022. Tiga kekuatan China untuk mengklaim Laut Natuna Utara diberdayakan, kata Aan Kurnia seperti dikutip dari Antara. Yang pertama, China memberdayakan kapal-kapal nelayan di tempat paling depan yang sudah diberikan pelatihan militer.
Kemudian di garda kedua ada kapal China Coast Guard dan selanjutnya di garda terakhir ada Navy China. Pengerahan 3 kekuatan tersebut menunjukkan betapa China sangat ambisius untuk mendapatkan klaim hak wilayah Natuna Utara. Rasa ambisius China dan negara-negara lain yang ingin menguasai Natuna Utara ternyata sangat beralasan. Pasalnya, wilayah Natuna Utara menyimpan potensi yang luar biasa. Dikutip dari Puskaji Anggaran, tidak ada negara yang mau melepaskan Laut Natuna Utara milik Indonesia karena kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat melimpah. Berdasarkan hitungan dari Kementerian SDM yang mengacu pada salah satu ladang gas alam di Blok Natuna de Alpa, wilayah Natuna Utara menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik dan jika diambil atau digunakan maka cadangan gas alam ini akan habis dalam 30 tahun mendatang. Sementara itu potensi gas yang dapat diperkirakan di Kepulauan Natuna Indonesia sebesar 46 TCF atau triliun kubik feet yang setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Cadangan gas alam di Laut Natuna Utara digadang-gadang sebagai yang terbesar di kawasan Asia Pasifik, bahkan terbesar di seluruh dunia. Dan masih menurut perhitungan sederhana yang dilakukan oleh Kementerian SDM Indonesia, jika diuangkan, maka kekayaan gas Natuna Utara mencapai 6.000 triliun. Nilai kekayaan yang sangat besar, bahkan jika dibandingkan dengan pendapatan negara Indonesia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang hanya sekitar 1.700 triliun saja. Selain kekayaan gas alamnya, potensi sumber daya ikan Natuna Utara juga sangat luar biasa. Berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 504.212,85 ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan mencapai 403.370 ton atau 80% dari potensi lestari. Potensi yang luar biasa yang dimiliki Laut Natuna Utara membawa dampak, kata Aan Kurnia lagi. Dampak tersebut menurut Aan terbagi menjadi dua, yakni dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung sengketa ini yaitu akan banyak kekuatan militer negara non-claimant hadir dengan meningkatkan dinamika internasional terkait Laut Natuna Utara. Sementara itu dampak tidak langsung adalah kegiatan ekonomi di Natuna akan terganggu. Gangguan terhadap lalu lintas pelayaran akan menciptakan krisis ekonomi dan juga energi. Kemudian kontestasi di laut akan mendorong negara yang terlibat untuk meningkatkan kemampuan perangnya. Setelah mengungkapkan dampak tersebut, Laksadia TNI Dr. Aan Kurnia mengungkapkan strategi Bakamla RI dalam menghadapi situasi di Laut Natuna Utara. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menghadirkan konsep kebijakan. Konsep kebijakan jangka pendek yang dirancang dengan menghadirkan simbol negara dan aktivitas di Laut Natuna Utara. Kemudian konsep jangka panjangnya dengan mencegah Laut Natuna Utara sebagai mandala perang. Pada akhir materi di kuliah daringnya, Laksadia TNI Dr. Aan Kurnia juga menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama, konflik di Laut Natuna Utara punya risiko. Tidak hanya terkait hak berdaulat tetapi dapat bermuara pada kedaulatan Republik Indonesia, terutama apabila eskalasi meningkat sampai dengan penggunaan senjata. Yang kedua, Bakamla RI punya peran penting dan sentral di tengah meningkatnya risiko kehadiran kekuatan militer asing yang dapat mendorong terjadinya eskalasi. Kehadiran Bakamla RI akan menunjukkan intensi terhadap penegakan hukum tetapi tanpa ada tekanan yang dapat mendorong eskalasi. Yang ketiga, Bakamla RI punya tugas dan fungsinya yang juga selaras dengan Coast Guard sehingga bisa dinyatakan Bakamla RI adalah Indonesia Coast Guard yang punya tugas penegakan hukum di laut pada masa damai dan menjadi kekuatan pengganda matra laut di masa perang.